Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget. Sebuah bahaya tersembunyi yang sering kita anggap sepele, kayak angin lalu aja gitu. Padahal ini bisa jadi peringatan terakhir dari tubuh kita. Kita akan mulai dengan sebuah kisah nyata yang bakal jadi pengingat buat kita semua supaya nggak lagi meremehkan sinyal-sinyal ini. Ini adalah suara Ibu Maraya. Dan di balik kata-katanya itu ada penyesalan yang dalam banget. Penyesalan yang mungkin kita semua takutin kan? Penyesalan inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Dan ceritanya adalah pelajaran yang sangat berharga. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ini adalah kisah tentang sahabat Ibu Maria, Bu Lestari. Sebuah pengingat yang keras banget tentang gimana sebuah tragedi seringkali dimulai dari gejala yang dianggap wajar. Gejala yang mungkin aja lagi terjadi di sekitar kita sekarang. Jadi, semuanya itu berawal dari hal-hal kecil. Bu Lestari, sahabatnya Ibu Maria, sering ngeluh pipinya suka kesemutan, atau kakinya tiba-tiba lemes gitu. Nah, mereka semua, termasuk Ibu Maria, mikirnya, wajar lah, namanya juga udah tua. Gejala-gejala itu dianggap angin lalu aja. Tapi, seminggu kemudian, saat lagi masak di dapur, Bu Lestari tiba-tiba aja jatuh. Beliau kena stroke berat, dan sekarang hidupnya berubah total. Beliau cuma bisa terbaring di tempat tidur, nggak bisa gerak, dan nggak bisa bicara lagi. Yang bikin miris, tragedi Bu Lestari ini sebenarnya udah ada tanda-tanda peringatan yang jelas. Kuncinya supaya kita bisa ngenalin sinyal bahaya ini adalah dengan ngerti kalau stroke itu punya beberapa wajah atau jenis yang beda-beda. Dan nggak semuanya kelihatan sama. Yang pertama itu stroke ringan atau bahasa medisnya TIA. Ini terjadi waktu aliran darah ke otak itu mampet sementara, bisa jadi cuma beberapa menit. Nah, gejalanya terus hilang dan justru disitulah letak bahayanya yang paling besar. Orang jadi ngerasa aman, padahal ini baru permulaan. Nah, coba deh lihat tabel ini, biar makin kebayang bedanya. Kalau stroke ringan atau TI, gejalanya itu muncul terus hilang, seolah-olah nggak ada apa-apa. Beda banget sama stroke berat yang kerusakannya permanen. Terus ada lagi nih, stroke hening. Ini yang serem, ngerusak otak diam-diam tanpa gejala yang jelas. Sekarang, perhatiin angka ini. 1 dari 5. Kelihatannya simpel ya, tapi di baliknya ada peringatan yang serius banget. Maksudnya apa sih? Nah, ini dia penjelasannya. Menurut American Stroke Association, 1 dari 5 orang yang kena TIA bakal kena stroke berat dalam waktu 90 hari ke depan. Jadi, poin pentingnya adalah TIA itu bukan akhir dari cerita, tapi justru semacam countdown timer ke bahaya yang jauh lebih besar. Oke, sekarang kita bakal bedah satu persatu 8 sinyal bahaya dari stroke ringan yang sering banget disepelekan. Ini adalah gejala-gejala yang dialami sama Bu Lestari, yang kalau aja dikenali lebih awal, mungkin ceritanya bisa beda. Kita mulai dari 3 sinyal pertama ya. Ini termasuk tanda yang paling umum dan biasanya paling kelihatan. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Ibu Maria kan cerita, Bu Lestari pernah bilang rasanya kayak jalan di atas batu licin. Nah itu tuh tanda gangguan keseimbangan. Terus, senyumnya yang kelihatan berat sebelah yang dia kira cuma saraf kejepit, sebenarnya itu gejala wajah turun. Ini alarm darurat dari otak loh. Lanjut ya, kelompok gejala berikutnya ini yang paling menipu. Kenapa? Karena sering banget kita salah artikan sebagai capek biasa, pikun, atau ya sekedar sakit kepala umum. Ingat kan cerita Ibu Maria? Bu Lestari pernah tiba-tiba lupa topik pengajian yang baru aja dibahas. Itu bukan pikun biasa. Terus, malam sebelum jatuh, beliau juga ngeluh kepalanya sakit banget kayak ditusuk-tusuk. Sayangnya, itu cuma diobatin pakai balsam, bukan dibawa ke dokter. Dan sekarang, kita sampai di 2 sinyal terakhir. Mungkin ini adalah gejala yang paling sering disalahartikan dari sebuah stroke ringan. Bu Lestari pernah tuh hampir pingsan waktu lagi ngantri di warung. Dia bilang pandangannya sempat gelap. Itu bukan pingsan biasa. Beberapa hari sebelum kena stroke, dia juga ngaku sering lihat bayangan hitam lewat. Keluarga mikirnya itu cuma mimpi, padahal itu adalah sinyal terakhir yang diabaikan. Oke, kita udah tahu apa aja yang harus diwaspadai. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara mencegahnya? Nah, jawabannya seringkali ada di pilihan gaya hidup kita sehari-hari. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita kontrol penuh. 3 hal ini, pola makan yang nggak benar, kurang gerak, sama stres yang nggak dikelola, adalah biang keladi utamanya.
Apa yang kita makan, seberapa sering kita olahraga, dan cara kita ngelola pikiran, semua itu ngaruh langsung ke kesehatan pembuluh darah dan otak kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, Anda cuma boleh ingat satu hal. Tolong ingat ini. Sebuah metode sederhana bernama FAST yang bisa bantu siapa aja buat ngenalin stroke dan nyelamatin nyawa. Ini kayak checklist darurat. F untuk face atau wajah. A untuk arms atau lengan. S untuk speech atau bicara. Kalau ada satu aja gejala yang muncul, maka T, time atau waktu adalah segalanya. Jangan nunda, jangan mikir dua kali, segera cari pertolongan medis. Jadi, poin krusialnya ini. Kalau Anda atau orang yang Anda sayangi ngalamin gejala-gejala tadi, jangan pernah anggap remeh. Jangan coba-coba diobatin sendiri atau nunggu-nunggu dengan harapan gejalanya bakal hilang. Ini adalah panggilan darurat. Titik. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Setiap menit yang kita tunda, artinya ada sel otak yang hilang selamanya. Jadi, tolong ingat ini baik-baik. Dalam kasus stroke, waktu adalah otak. Sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini. Setelah dengar kisah Bu Lestari dan sekarang kita tahu tanda-tandanya, sinyal apa dari tubuh Anda atau tubuh orang yang Anda cintai yang nggak akan lagi Anda abaikan mulai hari ini? Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya.